Julian yang sekarang berumur 59 tahun, satu-satunya orang yang selamat pada kecelakaan pesawat tahun 1971. Kecelakaan tersebut merenggut 91 nyawa dengan Julian satu-satunya sebagai saksi hidup. Ketika diwawancarai apa saja yang diingat oleh Julian, dia hanya ingat kalau hari itu pesawat sedang naik dengan ketinggian 6.000 meter dan pesawat mereka masuk ke dalam badan petir dan zona bahaya. Julian berkata, pesawat waktu itu bergoyang sekali. Mamaku langsung ketakutan. Setelah itu tiba-tiba ada petir besar pada sebelah kanan pesawat dan pesawat kita mulai jatuh. Mamaku hanya bilang, matilah kita, matilah kita. Hadiah Natal yang berterbangan ke sana kemari. Suara teriakan histeris para penumpang lainnya membuatku masih terngiang-ngiang. Tiba-tiba saja aku merasa tenang, diam sekali. Rasanya pesawat yang kita tumpangi hilang. Ternyata rangka pesawat yang Julian tumpangi tersambar petir dan itu yang membuat pesawat tidak dapat bertahan dan jatuh. Serta Julian jatuh bersama kursi yang mengikatnya hampir mencapai ketinggian 3.000 meter sampai ke tanah. Julian yang mengingat kembali mimpi buruk itu berkata, saat terlempar keluar dari pesawat, aku kehilangan kesadaranku. Aku merasa aku terbang di langit yang kosong dan tepat di bawahku semuanya hanyalah hutan. Ketika dia sadar, dia masih duduk di atas kursi pesawat lengkap dengan kursi satu baris lainnya. Hanya luka ringan yang dia dapatkan. Dan di sekitarnya dia hanya melihat kursi satu baris yang kosong. Puluhan tahun kemudian, Julian kembali ke tempat tragedi jatuhnya pesawat. Orang tuanya pernah mengajarinya bagaimana bertahan hidup di hutan. Asalkan kita menemukan sungai kecil, ikuti arah sungai itu berjalan, dan ketika sampai ke arus yang lebih besar, disitulah kamu bisa mendapatkan pertolongan. Dia mengikuti ajaran ayahnya dan akhirnya Julian menemukan sebuah sungai kecil di hari kedua. Satu-satunya makanan dia adalah permen yang dia dapatkan di pesawat. Ketika Julian mengikuti arus sungai, dia akhirnya menemukan beberapa bangkai pesawat dan beberapa jasad. Julia merenung kembali. Aku ingat 3 wanita yang duduk sebaris denganku jatuh ke tanah dengan kepala mendarat duluan. Tubuh mereka sudah aku kuburkan. Julian tetap mengikuti arus sungai. Dia akan menggunakan gaya ngambang jika masuk ke area sungai yang dalam. Julian berkata, aku pernah melihat buaya di tepi sungai. Aku tidak takut ketika dia berenang ke arahku, karena aku tahu buaya tidak sembarangan menyerang manusia jika hidupnya tidak terancam. Setelah 10 hari 9 malam, dia akhirnya menemukan satu perahu kecil dan satu gubuk kecil dan menunggu pertolongan di dalam gubuk kecil tersebut. Di hari kedua, dia ditemukan oleh seseorang yang dikirim ke desa kecil setempat. Julian dengan rasa bersyukur berkata, ketika aku ditemukan mereka seperti malaikat yang datang menolongku. Wanita penuh mukjizat menggemparkan dunia. Julian menjadi orang yang dikenal sebagai satu-satunya orang yang selamat di kejadian pesawat 508 tersebut. Dia juga disebut sebagai wanita penuh mukjizat. Ketika dia sedang dirawat di rumah sakit, dia menerima surat dari pelosok dunia yang mendukungnya. Salut dengan keberanian dan kegigihan dia ketika berada dalam bahaya. Bahkan masih sempat terpikirkan oleh dia kata-kata ayahnya bagaimana menyelamatkan diri di hutan tropis.